Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpung. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Senang bisa jumpa kalian kembali di konten kali ini. Dan kembali lagi kita akan membuka ruang diskusi publik terhadap video-video yang sudah beredar viral di sosial media maupun media mainstream. Sama-sama kita hindari yang namanya disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Dan tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera untuk membahas video yang pertama ini teman-teman ya. Sampai detik ini, suara Pak Jokowi "Saya akan lawan" masih tetap menggema di Santero, Nusantara. Dari bus-bus trans seperti ini teman-teman ya, memutar atau klaksonnya itu bukan telolet lagi, tapi "Saya akan lawan". Saya akan lawan, 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 Sound yang lagi viral teman-teman ya, kita next ya. betul kan saya. Nah ini bapak yang kemarin menggampar Roy Suryo. Kita akan dengar penjelasannya teman-teman, kronologinya seperti apa. Langsung respect kan. Saya bilang tangkis sama saya. Saya tangkis, kamu jangan kurang ngajar sama saya. Saya kan datang kemari kan diundang hanya menjelaskan. Tapi kenapa kamu berbuat seperti itu? Kamu ini siapa? Tiba-tiba dia turun panggung, dia langsung salaman sama saya meluki badan. Minta Salaman. maaf. Saya katakan, kamu jangan samakan dengan diri orang lain. Kamu anggap nih saya sampah atau kamu yang sampah, kan gitu kan? Saudara peneliti tidak memiliki sertifikat, berarti adalah abal-abal. Kenapa? Saya katakan demikian. Tidak ada yang dipertanggungjawabkan pada diri dia sendiri. Dia dianggap seolah-olah, wah dia menang. Menang apanya? Orang isinya nggak jelas. Dan kemudian tujuan juga nggak benar. Dan nanti pertimbangan hakim. Lihat, apa pembelaannya? Ya, hadapi itu. Nggak usah. Propat, prapit. Buat apa itu? Ya artinya ya ada itikat baik lah dari Roy Suryo ketika dia meminta maaf ya atas kegaduhan dan kekicauan kemarin teman-teman. Ya, kalau melihat Roy Suryo ini seperti orang yang gimana teman-teman ya, kalau di kamera dia lain, kalau nggak tersorot kamera dia lain. Ya, kalau di kamera dia terlihat begitu apa teman-teman ya, begitu bisa dikatakan dalam tanda kutip bengis lah teman-teman. Tapi kalau tidak disorot kamera dan kemudian kalian bertemu dengan dia, orangnya friendly teman-teman ya. Apakah itu hanya sekedar acting atau mencari panggung atau seperti apa teman-teman? Aku juga nggak tahu teman-teman ya. Kita next ke berita selanjutnya. Apa optimistis dia Jokowi yakin PSI akan lolos ke Senayan pada tahun 2029. soal kans PSI di kancah politik kita? Ya kita tanya ya, apa sih sebetulnya strategi Jokowi untuk PSI di 2029? Karena kita tahu bahwa pembahasan di DPR tentang threshold ya, parliamentary threshold itu cukup alot dan kita sudah dengar dari beberapa narasumber kita di DPR yang kita wawancarai ada kemungkinan perubahan nih, perubahan lebih tinggi, ya, lebih tinggi dari untuk 4%. PT ya. Iya, betul. Dan kita tanya gitu, apakah Pak Jokowi siap dengan PT yang lebih tinggi itu begitu ya, kurang lebih. Pada intinya Jokowi menjelaskan bahwa betapapun PT itu lebih tinggi dari yang sekarang, dia yakin bahwa PSI akan lolos di Senayan 2029 nanti. Dan itu juga Optimis terdampak ya. Pak atau Jokowi selalu optimis. terpengaruh dengan kunjungan Jokowi ke berbagai daerah gitu ya. Jokowi menargetkan untuk dan memprioritaskan untuk pergi ke daerah-daerah yang menjadi base baru. Dan Jokowi memang punya rencana untuk mendatangi basis-basis baru. Artinya bukan basis pemilihnya Jokowi, Kang. Misalnya Jokowi punya rencana untuk mendatangi Jawa Barat. Di Jawa Barat ya. Di Pilpres sebelumnya Jokowi kalah gitu. Tapi kemudian untuk PSI Jokowi datang ke Jawa Barat ya tentu saja untuk mendongkrak suara PSI. Kita tanya sih sebetulnya ke Jokowi ketika Bapak turun apakah ini punya efek yang besar untuk elektoralnya PSI gitu, dan Jokowi menjelaskan ada sedikit banyak dampaknya ya. Dan itu juga tercermin di survei kan. Baik survei yang dikantongi oleh Jokowi sendiri maupun survei internal Gerindra. Kita mencocokkan angkanya mirip-mirip. Ya. Betul. PSI itu antara 3,6% sampai 4 sekian persen ya di survei itu, dan trennya memang naik. Ya paling populer, partai paling populer yang lagi naik daun itu PSI teman-teman. Kita next ya. Penting juga ya untuk sampaikan. Kenapa sih kita wawancara Jokowi, Pram? Apakah
Kalau ini pertanyaan netizen Tempo akui Pak Jokowi pemberani, menerima wawancara Tempo. Sebaliknya ketum partai takut. juga ya. Apakah kemudian kalau kita kritis Oh ini kita berseberangan sudah bahas Pak itu next aja, Prabowo, teman-teman. lingkaranmu itu terbul semua. Lingkaranmu Awas tak kancing. itu jotower semua. Terus kenapa? Dari awal memang lingkaran Pak Jokowi Jokower semua. Dari awal juga ya Gus Nur, Sugi Nur, dari awal juga dari Pak Prabowo belum jadi presiden, di lingkarannya Pak Prabowo itu orang-orang Jokowi semua. Lo mau apa? Lingkaranmu itu bonancuk kabeh. Kan sudah saya katakan, bersihkan dirimu. Bersihkan dirimu, satu pertanyaan, Allah siapa? Allah siapa lo nggak penting bagi Pak Prabowo ya. Bersihkanlah saja dirimu dari penyakit hatimu itu. Kalau Anda ingin melihat sesuatu yang besar terjadi seperti apa yang Anda harapkan, itu terjadi atas negeri ini, atas pemimpin negeri ini, mulai dari diri sendiri. Bersihkan dulu hatimu dari kebencian kepada pendukung Pak Jokowi ataupun kepada Pak Jokowi sendiri. Ya, kami pendukung Pak Jokowi nggak benci Anda. Kami mengasihi Anda. Cuma kami membenci tingkah laku, bukan pribadi, teman-teman ya. Caramu yang kami kritik, caramu yang nggak bagus seperti itu. Tapi mau bilang kepada Anda mau sama seperti ibaratnya bilang kepada batu. Ya, ngatur presiden lingkaran Jokowi semua emang kenapa? Wish. Gibran menuju 2029, jalannya makin mulus. Golkar minta Gibran bergabung. Parliamentary threshold bukan lagi tembok besar. Siapkan tisu kalian menghadapi 2029. Apakah Gibran kedepannya mau masuk partai Golkar? Apakah Gibran akan diusung PSI? Atau apakah Gibran masih tetap dengan Prabowo Gibran? Itu masih menjadi tanda tanya. Tentu saja kita bisa berspekulasi hari-hari ini teman-teman ya. Kita bisa berspekulasi bahwa Gibran dengan Pak Prabowo akan 2 periode. Seperti yang terlihat dukungan-dukungan dari Pak Jokowi. Kemudian pendukungnya Pak Jokowi, orang-orang PSI mengatakan masih tetap memegang Prabowo Gibran 2 periode. Akan tetapi nggak tahu ke depannya seperti apa. Perpolitikan susah ditebak jalannya teman-teman ya. Bisa kalau dibilang Golkar minta Gibran bergabung bisa juga ya. Tapi apakah Gibran akan bergabung nggak tahu juga ya. Itulah perpolitikan susah untuk ditebak teman-teman. Kenapa yang dilihat hanya sisinya Pak Roy? Kok nggak dilihat sisinya Pak Jokowi yang terus tiap hari dibully, yang setiap hari disakiti perasaan dan jiwa raganya? Kita bukan memasuki arena-arena wilayah yang subjektif dalam persoalan ini, tapi kami di sini melihat kepada sisi hukumnya. Ini kan perbuatan-perbuatan yang menurut saya pada norma hukum yang tidak wajar. Yes. Kok udah ditetapkan tersangka terus masih nyanyi melakukan ini, terus kemudian sekarang menjadi ranah perdebatan untuk bagaimana mendapatkan perlakuan istimewa. Karena kalau ditangguhkan berarti ada perlakuan istimewa yang dilekatkan kepada Roy Suryo dan Tipa dalam kaitan ini. Ini kan tentunya menjadi ambigu di mana letak penegakan hukum. Sedangkan kita tahu, sedangkan juga kita paham ya, yang bersangkutan itu adalah residivis, terutama Roy Suryo. Terus yang kedua juga ancaman hukuman ini itu di atas 5 tahun. Seperti juga kita pernah ungkapkan itu di pasal 32 Undang-Undang ITE, pasal 35 Undang-Undang ITE, ancaman hukumannya 10 sampai 12 tahun. Jadi alasan apa kalau seandainya itu dijadikan pemaaf? Ini kan tentunya nggak benar. Yes. Ya, jadi makanya agak pesimis dan malas juga membahas ini teman-teman ya. Seperti yang terus-menerus diberikan hak istimewa ini adalah kubu mereka. Sedangkan mereka tidak mempedulikan hak Pak Jokowi yang mencari keadilan sudah sekian lama. Ya teman-teman ya, sudah mau masuk pokok perkara tapi mereka terus memperjuangkan hak mereka dan hak mereka. Tapi hak Pak Jokowi mana? Ya seperti berat sebelah teman-teman ya. Ada apa? Ya ada apa ini?
kita next ke video selanjutnya. Dorong banner sampai rusak, dorong-dorong. Ini belinya pakai uang halal, bukan uang judi online ini. Siapa yang bilang beli pakai jual judi online? Kok kalian ngaku sendiri? Nggak ada yang bilang kan? Ih, berisik sekali suara mereka teman-teman. Orang yang datang itu, saya sudah paham itu semua. Setahun saya bersama mereka, para pengangguran. Ya, kalian lihat itu, dan dikasih 100.000 ongkos datang gitu. Karena memang kerjaannya cuma itu, orang-orang itu saya udah hafal itu semua. Mereka itu mengaku aktivis, kasih ongkos transport 100.000 datang itu. Jadi bukan kalian kira itu mendukung kebenaran fakta, pencarian kebenaran. Tidak, saya juga hafal mereka itu setahun ini. Loh, sudah Orang-orang pengangguran. Kalau ada gratis makan siang, Wih, kayak orang yang nggak pernah jangan-jangan mereka mau MBG dulu juga. makan. Ya, kalian lihat itu baik di Polda maupun di Kejaksaan. Orang yang datang itu orang-orang pengangguran. Ya memang yang mengaku aktivis itu. Orang-orang itu ada yang mak-mak lah, ada yang tua bangka. Itu semua pengangguran. 100.000-nya itu datangnya itu. Jadi jangan kalian kira banyak dukungan terhadap Roy Suryo dan Tifa. Orangnya itu aja. Dan saya paham. Iya, kita juga paham Bang Rismon ya. Orangnya itu aja, kita juga paham. Ya, akan tetapi orang segelintir orang ini ributnya minta ampun. Bang. Coba lihat ya. Hanya beberapa orang ini tapi mendengarkan suara mereka itu sakit telinga saya mendengarkan. Aduh, next ya. Pencemaran nama baik dan fitnah, ya, itu tolong dibuktikan dulu. Di mana saya melakukan pencemaran nama baik, di mana saya melakukan fitnah. Di mana saya? Aduh. Betapa kecilnya otak Joko Widodo. Sekarang ini yang paling penting bagi Pak Jokowi itu bukan soal ijazah. Ijazah udah jelas. Udah kami jelaskan dalam buku Jokowi's White Paper. Jelas ijazah yang muncul ya tanggal 1 April 2025 Sarkasme dan satir. Jadi udah nggak usah dipertanyakan, apalagi dibawa sampai kepada ke hukum. Yang lebih penting sekarang adalah bagaimana Pak Jokowi itu sehat. Karena itu yang lebih berbahaya bagi beliau. Dan beliau sangat membutuhkan hormon agar autoimunnya bisa decrease. Ya, saya sangat khawatir loh. Karena apa? Sudah terjadi DVT, deep vein thrombosis. Ini orang-orang dekatnya beliau sudah mengatakan kakinya makin menghitam, badannya makin menghitam. Kita sedih nggak tuh mantan presiden kok dikalahkan sama sakit yang risikonya mematikan. Sarkas sekali orang ini teman-teman ya. Mohon maaf, Dr. Tifa menggunakan kata-kata yang sangat keras, bahkan menyerang fisik Pak Jokowi, bicara otak kecil, diketepeli dan segala macam. Jadi kembali lagi, kami kok meyakini bahwa ini bukan bagian dari penelitian, ini hanya sebuah pembenaran-pembenaran dan nanti biarlah di persidangan semua akan terungkap. Saya sepakat Bang, kita tidak boleh menyerang harkat martabat manusia, saya sepakat. Jadi pertanyaannya kan ini digeser, sebenarnya penelitiannya tidak masalah, yang masalah itu etika penelitinya. Jadi kita jangan berkutat pada masalah penelitian, seakan-akan penelitian dimusuhi Pak Jokowi. Saya peneliti kok nggak ada diapa-apain karena etika saya jaga. Jadi intinya mereka bukan. Dan kalau Bang Buna kami yakin dia abang intinya peneliti. peneliti mereka etikanya, kan? Etikanya, tapi dia bukan peneliti artinya. Baik. Peneliti bisa. Bagaimana bilang peneliti? Katanya etikanya nggak ada. Etika penelitinya yang mungkin agak berbeda. Nggak, menurut Bonatua, Pak Bonatua ini, apakah mereka peneliti atau tidak? Mereka peneliti. Nah, kalau mereka peneliti tadi dibilang etikanya nggak ada. Etika orangnya yang sekarang bermasalah, bukan hasil penelitiannya. Nah, berarti hasil penelitiannya itu benar-benar hasil penelitian? Ya, dia pertanggungjawabkan dia pertanggungjawabkan. Ada kan suatu sidang ilmiah. Boleh, seperti saya... Next. Dan ada. Saya mulai. Ini ijazah SMA saya. Biar Anda menunjukkan ijazah SMA-mu. Malu nggak lo Pak Denny Indrayana yang hebat, yang mengerti hukum, malu nggak lo dikomentari sama rakyat biasa? Apa gunanya Anda menunjukkan ijazah SMA Anda? Agak penting nih. Ini kata Bapak ini. Ataupun ijazah sarjanamu asli. Bagi kami masyarakat. Dengar Pak Denny. Tidak penting. Tidak penting katanya Pak Denny. Ya, ngapain Anda tunjukkan ijazah? Mau buat kegaduhan soal ijazah Mas Gibran.
Lihat saya tunjukkan ijazah. Ngapain Anda tunjukkan ijazah? Kami nggak ada mau minta Anda tunjukkan ijazah. dan tidak butuh ijazah. Dengar, Bapak ini masyarakat Yang biasa. kami Malu nggak butuhkan kau? adalah Hmm. pemimpin yang merakyat, Ah, pemimpin yang tepat. bijaksana, pemimpin yang aman. Pak, Anda jauh lebih pintar dan beradab dari Denny Indrayana, Pak. Saya acungi jempol, Pak. Ya. Nah, yang berguna bagi kami masyarakat kecil, serangan Anda kepada nggak Mas Anda? Gibran yang sebagai wapres Yes. tidak akan menggoyahkan pikiran-pikiran masyarakat sebagian besar yang memilih Mas Gibran. Bagi kami rakyat kecil, Mas Gibran adalah pemimpin yang bijaksana Mantap bagi sekali, Pak. masyarakat Indonesia. Mantap sekali. Gini teman-teman, kita nggak perlu marah-marah kepada kelompok-kelompok yang ingin melengsarkan Mas Gibran dari kursi wakil presiden Republik Indonesia. Kita nggak perlu emosi, kita nggak perlu bahkan maki-maki atau menjelekkan mereka atau menyerang pribadi mereka, itu nggak boleh. Nggak usah seperti itu. Itu hanya membuat mereka termakan saja. Ya, kebencian jika diberi makan itu akan makin besar dan kemudian akan merusak kehidupan kita, teman-teman. Jika kebencian itu dipelihara, cara yang paling tepat untuk membalas kelompok-kelompok yang ingin menghancurkan Mas Gibran ini adalah apa? Kita pilih Gibran menjadi pemimpin mereka lagi. Entah itu mau jadi wapres ataupun presiden. Mereka itu makin hancur dengan sakit hati. Ya, kita gak perlu balas kebencian mereka dengan kita benci mereka. Gak perlu. Itu gak berfaedah. Ya, melainkan kita balas mereka dengan pilih lagi Mas Gibran menjadi pemimpin bangsa ini. Pilih lagi Mas Gibran untuk menjadi presiden kalau perlu. Agar supaya mereka makin sakit hati, makin hancur hidup mereka. Karena apa? Orang yang mereka benci selama ini memimpin mereka gak sudi kan teman-teman ya. Bahkan mereka mengatakan gak sudi mereka untuk dipimpin oleh Mas Gibran. Ya, orang mereka katakan ini anak ingusan, ya kedunguan katanya ya. Itulah yang mereka katakan kepada Mas Gibran. Tapi kalau orang yang mereka remehkan ini memimpin mereka, makin hancurlah hidup mereka teman-teman ya. Kita next ke berita selanjutnya. Tirta Siregar, ramalan saya terbukti Pak Jokowi lebih baik dirangkul bukan diserang. Wow, coba kita dengarkan ya. Saya sudah katakan berulang kali, siapapun yang ingin menyakiti Bapak Jokowi akan berdampak pada dirinya sendiri. Nah, terbukti 2 orang ini ketangkep ya. Si Panci ini. Saya bukan sebagai buzzer atau influencer atau apalah sebutannya ya. Tapi di sini omongan saya terbukti lagi. Pak Jokowi itu harusnya dirangkul. Tahu nggak? Nggak cuman dampaknya ke orang ini yang ketangkep, tapi orang yang di belakang mereka ini nih yang mendanai itu lagi sakit-sakitan, ya, hidupnya nggak tenang. Uang banyak mereka nggak bisa nikmatin. Dia nggak bisa nikmatin loh hidupnya. Begitu banyaknya uang. Karena di pikirannya tuh hanya gimana menjatuhkan Pak Jokowi dan bagaimananya. Pokoknya berbuat yang tidak baik aja pikirannya. Makanya hasilnya nggak baik buat diri dia dan keturunannya. Keturunannya ikutan stres gitu loh. Banyak pikiran karena dipaksakan. Ya. Jadi semoga video ini sampai ke kalian semua, ya. Udah pada tua, insaf, taubat. Ini kan lebih ke analisa. Mungkin sebelumnya dia sempat memprediksikan ya. Kalau saya katakan memprediksikan bahwa yang melawan Pak Jokowi itu akan makin sengsara hidupnya ya teman-teman ya. Ya sama seperti apa yang dikatakan oleh Bambang Pacul. Orang baik itu jangan dilawan, ya. Hancur loh Bambang Pacul bilang ya. Ya, habis loh. Orang baik itu jangan dilawan. Itu sama apa yang dikatakan oleh Mbak tadi ya. Mungkin dia sering memprediksikan atau meramal lah. Kalau saya tidak terlalu percaya soal ramalan-ramalan teman-teman ya. Akan tetapi kita anggaplah itu sebagai prediksi ya. Terus kemudian apa yang terjadi ya itu. Memang Pak Jokowi ada benarnya yang dikatakan teman. Ya, benar yang dikatakan. Pak Jokowi itu jangan dimusuhi, dirangkul.
Coba kita lihat nanti 2029. Siapa yang memusuhi Pak Jokowi? Siapa yang memilih untuk menjadi lawan Pak Jokowi di ajang Pilpres nanti 2029? Pasti akan kalah. Sebaliknya, siapa yang berteman dengan Pak Jokowi? Siapa yang merangkul Pak Jokowi? Pasti akan menang. Karena apa? Sampai detik ini itu pengaruh dari seorang Joko Widodo itu masih begitu kuat, teman-teman ya. Sehingga kemanapun beliau pergi untuk berkunjung ke daerah manapun, kita sudah melihat buktinya bahwa kecintaan antusias masyarakat itu masih besar kepada Pak Jokowi. Saya pikir ya, Pak Prabowo tidak akan menyanyiakan pengaruh temannya ini yang begitu luar biasa. Makanya Prabowo Gibran masih terus dicanangkan sampai 2 periode. Tapi kita nggak tahu ke depannya akan jadi seperti apa, teman-teman ya. Setelah kita melihat apa yang dikatakan oleh Daud Tony, membahas bagaimana Pak Jokowi figurnya akan kembali membesar dengan tanda dia akan disebut dengan ikon infrastruktur, sudah benar-benar terjadi kemarin, teman-teman ya. Jokowi dijuluki Bapak Infrastruktur, sama persis dengan apa yang dikatakan oleh Daud Tony. Dan juga Ibu tadi ya, Ibu Siregar, Tirta Siregar mengatakan Pak Jokowi itu jangan dilawan, harus dirangkul menjadi teman, kalau enggak wah, hancur ya. Kalau ingin berniat jahat untuk menghancurkan Pak Jokowi, bukan Pak Jokowi yang hancur, mereka yang akan hancur. Bagaimana pendapat kalian atas diskusi publik kita? Saya pamit, see you on the next video and God bless. Bye guys.